Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai perkuliahan tanggal 31 Desember ini dengan materi baru yaitu update atau pemutakhiran terhadap arsip ya, karena ini butuh algoritma tersendiri. Saya akan bagikan dulu. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Ini bisa dikecilkan ya. Oke, nggak apa-apa. Gimana memaksimalkan tampilan layar nih? Oke, nggak apa-apa lah begini ya. Jadi kita akan membahas untuk materi yang baru ini ya, untuk arsip ya, dengan memulai contoh untuk menyalin arsip. Di mana di sini kita akan idenya adalah bagaimana kalau kita bekerja dengan dua arsip ya, dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya satu arsip ya, kalau menyalin kan berarti butuh dua arsip ya. Berarti satu arsip itu dibuka untuk dibaca dan satu arsip lainnya adalah kita perlukan untuk menulis ke arsip tersebut ya. Contohnya di sini kita punya dua arsip ya, untuk mahasiswa satu dan mahasiswa dua ya. Ini dia algoritmanya, di mana mahasiswa satu adalah arsip yang akan dibuka untuk dibaca. Dan hasilnya, dan setiap pembacaan, setiap recordnya akan disimpan di arsip mahasiswa 2 ya. Ini kode bukanya berbeda ya, satu dan 2. Oke, nah sebetulnya algoritmanya sederhana sekali kalau kita buat algoritma. Jadi kalian nanti kalau ujian perhatikan ya bahwa untuk algoritmanya simple. Ingat, prototype atau primitif untuk mengolah arsip itu hanya 5. Open, kemudian ada fread, fwrite, close, dan tambahannya adalah mengecek tanda akhir dari arsip. Nah, kebetulan untuk penyalinan ini kelima primitif itu dipakai. Jadi logikanya adalah kita buka dulu mahasiswa satu untuk dibaca dan buka juga arsip mahasiswa dua untuk kita menulis ke sana. Lalu ini algoritma utamanya ini adalah kendali untuk membaca ke arsip mahasiswa satu. Karena dia sudah ada ya. Oke, datanya sudah ada, arsipnya sudah ada, dan kita batasi ini adalah pembacanya selama rekaman yang dibaca itu bukan tanda akhir dari arsip. Ya, lalu dibaca, kemudian hasil pembacaan tersebut ya, yang tersimpan di variabel record ini, pembacaan dari mahasiswa satu ini ditulis ya, hasil rekamannya itu ke mahasiswa dua. Oke. Setelah selesai, maka keduanya di close. Algoritmanya sederhana ya. Oke. Nah, bagaimana kalau ya, sampai di sini ada pertanyaan, silakan di screenshot dulu. Kalian boleh screenshot ini. Dan sekarang dari algoritma yang sederhana ini kita bisa modifikasi. Misalnya, jika yang disalin ke mahasiswa baru tersebut hanya yang IP-nya di atas 2. Kebetulan rekaman mahasiswa ini salah satu atributnya adalah IP. Nah, bagaimana itu modifikasinya? Modifikasinya terjadi terhadap apa yang sudah dibaca. Jadi sebelum ditulis ke rekaman ke mahasiswa 2, maka dicek dulu ya.
IP-nya apakah lebih besar dari 2. Jadi eh, di sini kita perlu berpikir cepat dan cermat. Kalau ada perubahan dari spesifikasinya, apa sih bagian yang berubah? Jadi ini adalah template ya, template untuk salin arsip. Nah, kalau ada perubahan spesifikasi, kita lihat di bagian mana perubahan itu terjadi. Logikanya adalah polanya secara umum sama. Nah, logikanya adalah berubahnya sesaat akan ditulis. Nah, dia harus dicek dulu IP-nya. Kalau dia memenuhi syarat, baru ditulis. Oke? Nah, udah dapat ya contoh dua algoritma. Terus apa lagi? Nah, contoh berikutnya ini udah di screenshot, boleh silakan di screenshot. Tidak akan saya bagikan ya. Ini cukup kalian cukup punya satu yang pembacaan arsip ya. Itu semua modifikasinya dari sana ya. Oke. Lalu bagaimana kalau kita algoritmanya sekarang menggabungkan dua buah arsip? Nah, kalau menggabungkan dua arsip, berarti kita akan bekerja dengan tiga arsip nih. Ada dua arsip yang dibuka untuk dibaca dan satu arsip yang dibuka untuk ditulis. Ya, ingat satu arsip tidak bisa dibuka untuk dibaca dan ditulis sekalipun. Jadi dalam hal ini kita butuh tiga buah arsip. Ya, oke. Jadi ada mahasiswa satu, mahasiswa dua, dan mahasiswa tiga. Contohnya ya, ini adalah, nah boleh di screenshot. Ini adalah contoh arsip mahasiswa satu ya, di mana kebetulan di sini tidak ada rekaman yang NRP-nya sama. Jadi artinya ini akan digabung dengan masing-masing berbeda ya. Semua yang ada akan disalin. Nah, bisa saja di sini kita tambahkan kalau misalnya di sini kalau yang kita lihat contoh yang pertama ini adalah kita salin dulu arsip satu ke arsip 3. Setelah semua arsip satu tersalin baru kita buka mahasiswa arsip mahasiswa 2 untuk disalin. Ini untuk contoh yang algoritma pertama. Model penggabungan dua arsip dengan pertama adalah arsip satu dulu, baru arsip yang kedua. Ya, algoritmanya bagaimana? Nah, kita lihat. Untuk penggabungan dua arsip dengan skema dia tidak ada yang sama, lalu arsip satu dulu, baru arsip dua, maka algoritmanya jadi seperti ini. Jadi terdapat pembacaan arsip dua kali. Pertama pembacaan terhadap arsip satu, lalu kalau sudah sambil disalin ke arsip mahasiswa 3 ya. Lalu dengan template yang sama kita juga akan membaca arsip mahasiswa 2 untuk disalin ke mahasiswa 3. Nah, hati-hati di sini close untuk mahasiswa 3 kalau keduanya sudah selesai. Close MHS 1 bisa kita lakukan di sini ya. Sebelum pembacaan ke mahasiswa 2 ya. Close-nya bisa dipindahkan ke atas. Oke. Silakan di screenshot tapi nggak kalian screenshot pun bisa ya. Nanti dicek di rekaman. Oke. Terus versi yang berikutnya. Di sini hasilnya adalah arsip mahasiswa 3 kemungkinan tidak terurut ya. Karena apa? Karena bacanya yang mahasiswa satu dulu, baru mahasiswa 2, di mana datanya kita lihat di sini ya. Datanya akan menyebabkan tidak terurut. Oke. Bagaimana kalau yang kita inginkan adalah datanya menjadi terurut?
Misalnya, kalau di sini ternyata yang sedang dibaca itu NRP-nya lebih kecil mahasiswa satu, maka yang ditulis ke mahasiswa tiga adalah data dari mahasiswa satu. Oke, berarti yang bergerak pointer yang dari mahasiswa satu, karena dia udah ditulis. Lalu dibandingkan di sini, pas antara 04 dengan 03, sekarang adalah record di MAS2 yang NRP-nya lebih kecil. Maka yang mahasiswa 2 yang akan disalin. Ya, oke, kita lihat nih berikutnya. Jadi berbeda hasilnya ya. Kalau arsipnya harus terurut. Maka yang disalin tidak selalu dari mahasiswa satu dulu. Mungkin juga dari mahasiswa dua, tergantung NRP mana yang lebih kecil. Sehingga hasil dari penggabungan ini adalah arsipnya terurut. Sekarang kita lihat bagaimana algoritma kalau seperti ini. Ya, nah kita lihat ya. Algoritmanya jadinya adalah kita akan buka sekaligus ketiganya ya. Dan kita juga akan memeriksa EOF dari keduanya sebelum melanjutkan pembacaan. Jika keduanya tidak ada EOF, maka kita baca tuh Efrit mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Ya. Lalu nanti masing-masing kita akan cek ya mana yang mencapai, kalau ada salah satu yang sudah EOF, maka kita akan berhenti untuk loop yang pertama ini. Sekarang kita cek while not akhir 1 dan not akhir 2, maka kita akan bandingkan ya. Nah, karena di sini adalah kita masih bekerja dengan dua arsip sumber. Jadi kita bandingkan ya, NIM ini adalah NRP ya, mana yang lebih kecil. Jika yang lebih kecil, maka itu yang ditulis ke MHS 3. Jika kemudian dilanjutkan dengan membaca rekaman yang berikutnya. Jadi apa yang ditulis, maka dia harus segera dibaca berikutnya. Ya, oke. Jika yang lebih kecil adalah mahasiswa 2, maka itulah yang dituliskan dan akan dilanjutkan segera dengan pembacaan ya, pembacaan rekaman berikutnya. Jadi enggak dua-duanya maju ya, tidak dua-duanya F-read. Hanya setiap saat hanya satu yang setelah itu hanya salah satu yang di F-read ya, dan sesuai dengan apa yang di F-write ya. Oke. Nah, setelah salah satu mencapai tanda akhir dari arsip, maka kita cek ya. Kita lanjutkan dengan menyalin sisanya. Apakah itu dari arsip 1 yang masih bersisa atau dari arsip 2 yang masih bersisa. Jadi algoritmanya lebih panjang yang ini ya. Oke, saya coba kecilkan biar kelihatan semua. Ya, jadi algoritmanya lebih panjang jika kita ingin dia terurut. Kalau tadi cuman butuh 2 loop ya. Pembacaan ke arsip 1 dulu, baru arsip 2. Kalau sekarang ada yang dibuka sekaligus sambil membandingkan mana NIM-nya atau NRP-nya yang lebih kecil. Oke. Ini eh, baru adalah operasi penggabungan. Ya. Yang paling mudah adalah kalian pahami dulu algoritmanya. Template-nya cukup sederhana. Kita bekerja dengan 5 primitif: open, F-read, F-write, close, dan EOF. Itu yang kita kombinasikan. Ya. Oke. Lalu mungkin di dalamnya ada pemeriksaan-pemeriksaan dengan if, ya.
untuk membandingkan atribut jika ada hal-hal untuk sebelum ditulis atau dibaca lagi itu ada yang harus diperiksa dulu atau dibandingkan dulu. Ya, oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan lagi berikutnya adalah ini ya, kenapa saya bawa ke algoritma dulu? Karena kalau di Java ini akan lebih complicated ya penulisannya. Sekarang kita bawa lagi ke algoritma berikutnya adalah pemutakhiran. Nah, ini lebih rumit, agak sedikit lebih rumit. Apa itu pemutakhiran arsip? Pemutakhiran arsip ini adalah sebuah arsip di mana ada elemen-elemennya yang berubah ya. Arsip arsip yang sudah ada itu ada datanya yang berubah. Kalau apa? Misalnya dengan operasi misalnya menambah rekaman baru atau menghapus atau mengedit. Nah, bagaimana prinsipnya ini melakukan updating ini? Sementara kita tahu bahwa dalam algoritma pemrosesan arsip beruntun ini, satu saat arsip itu hanya bisa dibaca saja atau ditulis, tidak bisa sekaligus. Lalu strateginya bagaimana? Nah, di sini penting ya, karena di tugas kita nanti akan butuh arsip seperti ini, ya. Tidak hanya dibaca, tapi bisa juga diupdate datanya. Nah, disinilah kita butuh namanya arsip temporer atau arsip sementara untuk menyimpan data pemutakhiran sebelum ditulis lagi ke arsip asalnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana algoritma dasarnya. Oke, misalnya kita punya arsip mahasiswa seperti tadi ya. Oke, misalkan arsip asal menyimpan data mahasiswa, NIM, nama, IP ya. Tidak, arsip asal ini sudah ada datanya dan mungkin juga masih kosong. Lalu kita akan menambahkan sebuah data baru, append atau biasanya istilahnya add ya ke arsip asal. Nah, ini kan membutuhkan dua hal ya. Membuka arsip ya, karena menambah data itu tidak bisa dengan tidak membaca arsip yang lama dulu ya. Kenapa? Kalau kita open untuk dua aja, otomatis itu arsip itu akan dinolkan lagi, akan tertimpa. Jadi padahal data yang sudah ada tidak tetap harus ada. Makanya di sini kita pakai temporer ya. Seperti apa langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya kalau algoritmanya disusun dengan kata-kata kira-kira seperti ini ya. Buka arsip asal untuk pembacaan, lalu buka arsip temporer untuk penulisan sementara ya. Lalu baca seluruh rekaman dari arsip asal, lalu tuliskan ke arsip temporer. Nah, sebelum ditutup arsip temporer ini, kita baca data yang baru dari papan ketik, lalu tuliskan data tersebut ke arsip temporer. Artinya apa? Sampai fase ini, arsip temporer berisi apa? Data yang lama, data dari arsip asal seluruhnya ditambah dengan rekaman baru. Ya, rekaman baru. Mau berapa banyak? Terserah. Mau satu rekaman saja atau banyak. Nah, ini nanti bisa cuman pembacaan sekali atau bisa juga berupa satu buah loop di mana kita membaca sekaligus beberapa data. Ya, kemudian disimpan di arsip temporer, lalu yang arsip temporer ini ya sekarang kita tutup. Nah, ini sebetulnya ada dulu ya, ini sebelum kita buka arsip untuk pembacaan dia harus ditutup dulu. Jangan lupa ya, setelah penulisan dia harus ditutup. Jadi jangan lupa ini setelah 4 nih tambahkan aksi untuk menutup arsip temporer juga menutup
arsip asal karena dia mulai dari 5 sampai 6 dia akan dibuka kembali dengan fungsi yang berbeda, terbalik. Jadi di 5 dan 6 ya, arsip temporer sekarang dibaca untuk pembacaan bukan penulisan. Kalau tadi kan untuk penulisan. Nah, sekarang arsip asal adalah untuk penulisan. Lalu di sini mulai 7 ini adalah merupakan operasi penyalinan dari arsip temporer ke arsip asal. Seperti yang sudah kita baca tadi. Ini algoritmanya kan panjang banget ya. Oke, kita lihat. Jadi cukup kalian pahami dulu logikanya ini. Sampai di sini ada yang bertanya? Jadi operasinya sebetulnya sederhana, cuman baca dan tulis. Lalu penggabungannya ini, urutan-urutan langkahnya yang harus kita pahami. Ingat, setelah penulisan ke arsip dan penulisan selesai, maka arsip itu harus ditutup. Untuk apa? Untuk memberi tanda akhir dari arsip. Lalu setelah itu mau dibaca, baru bisa, ya. Nah, ada lagi operasi penyalinan arsip. Tadi kita udah udah pelajari di atas ya. Skema penyalinan arsip itu membaca satu arsip ya, satu persatu rekaman selama bukan EOF dan menuliskan rekaman yang dibaca tersebut ke arsip lain. Itu dia. Sekarang kita lihat bagaimana sih algoritma untuk menambah data ini? Ya, ingat ya. Langkah yang pertama buka kedua file. Di mana asal dibuka dengan kode 1, file temporernya dengan kode 2. Lalu selama asal belum mencapai OF, kita lakukan penyalinan. Ya, penyalinan dari mana? Dari asal ke temporer. Ya, lalu si asal kita bisa close setelah itu. Temporer belum ya. Kenapa? Karena kita akan melakukan penambahan. Nah, di sini penambahannya ternyata bukan satu rekaman, tapi beberapa rekaman. Selama apa? Kode NIM yang dimasukkan tidak sama dengan 999. Kebetulan NIM-nya bertipe integer. Ya. Lalu dibaca rekaman berikutnya. Ya. Kalau kita ini bisa disederhanakan dengan menambahkan dengan membaca langsung satu rekaman ya baru. Lalu kalau NIM-nya tidak sama dengan 99 disalin ke tem. Oke. Nah, setelah semua data yang ditambahkan disimpan ke temporer, maka jangan lupa file temporernya juga ditutup. Ini sekaligus memberi tanda akhir dari arsip. Oke. Nah, ini adalah berikutnya adalah tahapan ya, 4 tadi ya, yaitu si tem dan asal kita buka lagi tapi dengan kode yang kebalikan dari tadi. Tem sekarang sebagai yang akan disalin ke asal ya. Sehingga demikian ya. Sekarang setiap rekaman yang sudah tersimpan di tem disalin lagi ke asal ya. Oke, hasil dari sini ya, ini terus di close ya dua-duanya. Hasilnya di sini adalah apa? Hasilnya file asal berisi data yang lama plus data baru yang ditambahkan ya. Oke. Silakan dilihat nih. Ya, saya coba kecilkan. Ya, di bawah ini hanya ada close keduanya ya. Close asal dan close tem. Dulu kan menutup file yang
ditulis kalau dia memang harus segera ditutup ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, berikutnya ya, ini kan penambahan. Bagaimana kalau edit? Kalau edit sebetulnya kan lebih sederhana ya. Akan berbedanya kira-kira di sini. Ini saja yang berubah ya. Ini juga berubah. Ini berubah adalah kenapa? Kita sebelum menuliskan ke tem, rekaman mahasiswa ini kita ubah dulu ya. Ubah dulu apa data yang berubahnya, baru ditulis. Algoritmanya akan lebih sederhana untuk edit ya. Kita lihat nih. Kita lihat ini misalnya yang minta adalah edit ya. Oke. Algoritma buka arsip asal, buka arsip tem. Nah, pada saat pembacaan ini, jika ditemukan NIM yang akan diubah, ya, lalu kita baca nilai yang baru ditulis ke tem, ya. Lalu sisanya kita akan tulis ke tem, ya. Lalu baru dibalik, salin setiap setelah selesai ini ya, penulisan tem, tutup tem, lalu buka lagi salin data tem ke asal ya. Contohnya seperti ini. Misalkan arsip asalnya berisi 5 rekaman ya. Data mahasiswa 3569 akan diubah IP-nya ya. 35604. Nah, ini akan kita ubah IP-nya misalnya menjadi 298. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, bagaimana algoritmanya? Lebih lebih sederhana dari tadi ya. Kita lihat logikanya dia berubah di loop yang pertama ya. Oke. Kenapa begitu? Karena yang berubah di sini adalah satu rekaman tertentu. Jadi sebelum disalin ke Everett ke sini, kita cek dulu ya. Cek dulu NIM-nya ini ya. Jika dia ada ya, jika dia ketemu ya, kita bisa keluar dari loop ya, lalu kita tampilkan ya. Bisa juga sih sebetulnya ya. Di sini lebih sederhana ya. Ini sebetulnya adalah untuk mempercepat gitu ya pembacaan ya. Jadi sebetulnya menurut saya ada cara yang lebih sederhana ya algoritmanya ini. Jadi begini, kalau dia ketemu, maka kita bisa langsung baca nilai rekaman yang barunya ya. Nilai NIP yang barunya ya, NRP yang barunya kita baca di sini. Lalu kita salin ya dengan IP yang baru ya. Oke. Nah, jika tidak, maka yang disalin sesuai dengan apa adanya pembacaan. Jadi kita dengan algoritma itu akan lebih sederhana. Cukup butuh 2 buah loop. Satu adalah membaca sekaligus menyalin dengan data yang baru ke tem ya. Jika dia bukan yang bagian diedit, dia akan ditulis sesuai dengan hasil pembacaan. Jika tidak, dia tertulis dengan perubahan pada bagian atribut yang nilai atribut yang harus diubah. Lalu yang keduanya adalah tinggal dia kita salin tem ke asal. Nah, algoritmanya itu akan lebih sederhana, ya. Jadi ini menurut saya algoritmanya kurang efisien, ya.
bisa kita edit dengan yang baru. Ini dia sebetulnya ya. Ini ya, yang bagian ini kita bisa taruh di sini ya. Langsung kita baca di sini ya, langsung edit dengan nilai yang baru, IP baru ya. Jadi IP baru dengan diberikan disimpan ke sini, langsung ditulis di sini ya. Oke, jadi sudah ya. Pemutakhiran menambah sudah, mengedit sudah. Nah, tinggal satu lagi menghapus. Menghapus ini paling sederhana sebetulnya dari sekian operasi pemutakhiran arsip. Ya, sederhananya kenapa? Nah, kalau menghapus, nah di sini ya. Nah, nih. Kalau menghapus misalnya rekaman yang kita mau hapus itu ya. Nih, misalnya data yang kita mau hapus itu adalah NRP-nya sekian gitu ya. NRP dengan kode kode berapa. Lalu jika dia ketemu ya, jika sama dengan yang di X ini, lalu apa? Dia tidak kita tulis. Jadi F-write ini hanya kita lakukan jika dia bukan rekaman yang akan dihapus. Jadi jauh lebih sederhana. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika tidak, Belum, Bu. oke, kita lanjutkan ya, mencontohkan ke Java satu algoritma untuk menyalin dulu. Coba menyalin, saya coba copy dulu algoritmanya. Oke, menyalin. Menggabungkan satu aja dulu ya, menyalin yang satu aja. Oke, mana ya tadi? Oke, saya tulis aja deh. Nah, saya buat algoritmanya di sini. Ya, kita misalnya punya algoritma ini kelas A ya. Oke, saya ambil dari contoh yang ada saja dulu, yaitu file of temanku. Oke, nih ya, saya sesuaikan ya, file of temanku. Sekarang, misalkan kita ingin menyalin, ya, atau kalau saya sudah ada, saya coba cari di sini ya, biar nggak ribet. Ada nggak? Nah ini, saya sudah punya ya, biar tidak lama. Saya sudah punya contoh bagaimana cara menyalin ya isi arsip satu ke arsip yang berikutnya. Oke. Di sini nama arsipnya saya jadikan parameter. Oke, coba kita lihat ya. Ini dia. Jadi saya jadikan nama arsipnya ada nasabah ya. Terus NF2-nya adalah nasabah kopi. Oke. Ini sekaligus nanti kalau untuk penggabungan yang pakai 3 arsip juga bisa. Nah, di sini ini contohnya ya. Kita pakai arsip of nasabah. Pertama di view dulu, lalu disalin. Nah, kita pakai algoritma salin yang pertama dulu. Oke, disalin dari nasabah ke nasabah 2. Ya, ini nanti ditampilkan. Kita sekarang fokus melihat algoritma salinnya. Ya, salin file ini ya. Oke. Ini jadi string NF1 ini nama file ya.
biar enggak biar dia cukup fleksibel, saya tuliskan sebagai parameter. Oke, intinya apa tadi? Algoritmanya masih ingat? Open kedua file, di mana NF1 dibuka untuk dibaca, sedangkan MF2 dibaca untuk dibuka untuk ditulis. Ini dia, ya. Oke. Nah, ini baru inisialisasi ya, inisialisasi pointer. Nah, ini adalah operasi pembukaannya. Oke. Yang satu NF1 untuk dibaca, sedangkan NF2 untuk ditulis. Oke. Lalu kita dapat berikutnya adalah pembacaan ke NF1, dibaca rekaman yang pertama. Nah, di sini adalah template. Kita pakai template untuk view file ya. Oke. Yang kita pakai di sini terutama adalah template view file. Coba perhatikan. View file itu template-nya seperti ini. Nah, ini view ya. Pakai while, ada cirinya di sini adalah while true. Ya. Ini adalah pembacaan ke sebuah file sampai ketemu tanda akhir dari arsip. Ini dia. Ya. Ini dia template pembacaan ke sebuah file sampai ketemu tanda akhir dari arsip. Ini sebetulnya nih. Ya. Sedangkan ini adalah kalau tidak bertemu, gagal buka filenya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Perubahannya di sini ya. Karena apa? Kita di samping membaca, dia juga akan ada operasi penulisan ya. Oke. Nah, di sini kita baca ya tadi salin file, baca satu rekaman ya. Hasil pembacaan yang di atas ini kalau dia bukan tanda EOF, ini adalah yang dibaca kita cascading dulu. Oke. Cascading dulu jadi rekaman yang bertipe nasabah. Lalu dia nggak ditampilkan ke layar, tapi aksinya apa? Dituliskan ke file yang kedua. Jadi disinilah terjadi aksi penyalinan. Ya, apa yang dibaca tadi yang tersimpan di QRL setelah di cascading dituliskan ke file NF2. Oke. Nah, selesai kemudian dibaca lagi rekaman berikutnya. Jadi cuman menambahin ini. Nah, yang biasanya menulis ke layar, sekarang kita tuliskan ke file yang kedua. Ya, sederhana. Silakan dicoba. Ya. Karena untuk kebutuhan perekaman, ini saya cepat-cepatkan dulu ya. Nanti kalian bisa latihan sendiri. Oke, jadi ini kalian bisa salin dari apa? Dari prosedur view file. Oke. Dengan mengubahnya apa? Kita file yang dibuka dua, satu sebagai in, satu sebagai out. Ya, baik di inisialisasi maupun di pembukaan ini. Ya. Ini boleh kalian ganti langsung dengan menuliskan nama dan directory. Bisa juga tadi ya saya lewatkan sebagai parameter dengan nama file fisiknya ada di program utamanya tadi. Ya. Terus apa yang berubah? Ya. Ini menampilkan ke layar ya. Menampilkan ke layar diubah menjadi apa? Menjadi menuliskan ke arsip yang kedua. Ya, itu dia perbedaannya. Silakan dilihat. Terus apa lagi?
Kecepatan nggak nih saya? Sengaja saya lama tampilkan ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah perubahan kalau salinnya dengan kondisi yang tadi. Kalau hanya menyalin misalnya yang IP-nya lebih besar misalnya, ya. Tergantung apa saja yang mau kondisi seperti apa yang kita inginkan. Di sini saya contohkan ya. Untuk nasabah ini adalah yang misalnya saldonya lebih besar dari 5.000. Kalau enggak, dia enggak akan disalin. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini sebetulnya ini mirip nih dengan prosedur menghapus. Ya. Mana yang mau dihapus? Bisa ya. Jadi kalau dia yang mau dihapus, jangan disalin. Ya. Gitu. Ini salin dengan kondisi ya, di mana kita di sini untuk penyalinan rata-rata kita bekerja dengan sesuai dengan berapa bekerja jumlah arsip sumbernya berapa. Kalau ini kan cuma arsip sumbernya satu, berarti kita bekerja dengan dua file ya. Ingat kenapa minimal dua file karena satu dibutuhkan sebagai output ya, file output. Oke. Lalu tambah data. Nah, ini kan yang tadi paling kompleks ya. Paling kompleks. Tambah data itu tadi adalah yang pertama ya. Kita butuh loop awal ya. Kalau tambah data ini jelas ya. Kalau pemutakhiran arsip kita jelas bekerja cukup dengan dua buah file saja, di mana satu filenya berfungsi sebagai file temporer ya. Jadi kita seketika sebuah file dibaca, nah file yang satunya adalah menyimpan hasil perubahan. Jadi perubahan itu kita lakukan dulu di file temporer. Kalau sudah selesai melakukan perubahan, baru ya file temporer kita close, lalu dibuka lagi ya untuk dibaca dan disalin ke file asal. Prinsipnya seperti itu, ya. Jadi baik untuk penggabungan maupun pemutakhiran, kita selalu bekerja ada satu file sebagai sumber, minimal satu file sebagai sumber dan satu lagi sebagai output, ya. Sama dengan tadi, ini bisa kalian modifikasi dari algoritma penggabungan arsip tadi ya. Oke. Nah, di sini adalah karena penambahan ini adalah menyalin dulu semua dari arsip satu ya. Maka ada pembacaan untuk ke semua elemen arsip yang pertama dan ditulis ke arsip yang kedua output. Nah, setelah itu ya. Nah, kalau ketemu setelah EOF ya, setelah EOF yang si outnya jangan di close dulu ya, makanya ditutup, dia nggak di close dulu. Nah ini kan pengubahan nih dari dari penyalinan arsip, dia nggak di close dulu, tapi kita baca dulu sejumlah sejumlah elemen. Ini kelihatan rumit ya. Sebetulnya kalian kalau mau bisa sederhanakan dengan memanggil apa? Yang di sininya tinggal panggil apa? Prosedur baca baca data ya, baca rekaman. Ini bisa disederhanakan. Kemudian hasil pembacaannya disalin ke ini disalin ke arsip temporer ya. Se- se- Sebelumnya dia harus kita cascading dulu datanya ini ya sebelum kita tuliskan ke output ya. Itu dia selesai semua. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini adalah yang paling sulit ya untuk
tambah data. Nah, ini adalah contoh ya, bahwa nama filenya kita sesuaikan, kita simpan di sini jadi nggak kelihatan complicated ya. Kita sesuaikan. Nah, misalnya karena saya khawatir nggak ada nih ya, saya bisa saja buka dulu save to file ya. Sekarang saya coba dulu ya. View file dulu ya. Ini saya tutup. Apakah sudah ada nasabahnya? Saya tutup dulu ya. Oke. Jadi saya hanya menjalankan prosedur view file aja. Kalau misalnya ini berhasil, berarti file nasabah titik datnya sudah ada. Kita coba dulu ya. Direktorinya nggak masalah, nama nama filenya ada dan datanya ada. Kita coba run dulu. Oke, sudah ada ya total record. Nah, sekarang kenapa dia view file tadi ya? View file. View filenya isinya apa tadi ya? View file kenapa dia masih minta tambah ketikan ID Anda? Oh ya, berarti coba kita lihat view file ini ngapain tadi? View file. Oke. View file. View file. Mana tadi ya? View file. Kenapa dia minta ketikan ID? Oh, berarti yang di sini save to file. View file. Berarti ini algoritma lain yang dijalankan ya. Algoritma yang lain. Tidak ada di sini. Berarti dia ada di mana? View file. Bisa jadi ada di algoritma yang file yang lain. Dia bisa dipanggil ya. Oke. Dia mungkin ada di file yang lain. Bview file. Oh, bview file X ada di sini. Mana? Bview file X tuh yang ini tadi. Ini ya. View file X. Nah, ini ya. View file X. Oke. Tapi ini nggak sama. Berarti bukan yang ini ya. View file X-nya. Karena dia ini kan view file hasil salin. Ya. Nah, ini dia hanya view file aja. Berarti saya coba lihat. Ini main file 3 ya. Coba main file 2. Coba kita ketikkan dulu aja. Ini kayaknya yang dijalankan prosedur login deh ini. Saya coba masukkan 214. Ketikan pinnya 3, 4. Oke. Oh, ini file yang beda ya. Nggak apa-apa. Kemudian saya masukkan pilihan cek saldo. Berarti ini yang terjalankan yang lain nih. Ya, coba kita lihat. Ini ada prosedur loginnya. Kok bukan ini ya yang dijalankan? Ini nggak ada prosedur login di sini. Ya kan? Nggak ada prosedur login kan? Bukan login. Berarti yang dijalankan bukan ini. View file X kok bisa ya? Coba saya salankan lagi. Dan ini ya, kita coba jalankan lagi. 23 435. Oke, emang nggak ada yang kerjakan. Berarti ini kemana ya? Kok bisa menjalankan yang lain dia? Ini kali ya.
Karena dia ininya main file 2 tadi. Nah, ini ya. Tahu nggak kenapa? Karena di sini B-nya adalah main file 2 ya. Sementara ini kan main file 3. Oke. Oh, main file 2 juga ya. Save to file. Gimana ya ini yang berbedanya nih? Atau di sini coba kita lihat. Oh, ini dia yang dijalankan. Ini dia main file. Oh, bentar. Kita lihat dulu ya. Ini static main file. Oh, ini karena ini adalah dia main file 2 ya. Main file aja ini ya. Berarti yang dijalankan yang ini nih. Kok bisa ya? Jadi yang dijalankan adalah main file yang ini. Oke. Makanya dia adalah view file X-nya adalah menjalankan ini. Ya, view file X. View file X-nya ini ya. Seperti untuk login. Mana ya? View file X. View file X. Ini ada view file. Kenapa dia seperti menampilkan view file, main file. Oke. Kita cobakan dari sini ya. Soalnya ini adalah sepertinya dia arsip save to file, view file ini. Ini yang ada login loh, yang kita edit kemarin. Ya, saya khawatirnya dia ambilnya dari mana nih? Yang kita jalankan barusan, ya. Ini coba kalau yang dari sini dijalankan. Oke, kita jalankan yang ini. Ini udah ada ya, udah ditutup. Oke, masih yang sama, Nasabadat. Jadi view file, oke. Kita jalankan yang ini. Editor kok doesn't contain katanya. Ini jelas-jelas ada main filenya. Gue kenapa ini? Oke, kenapa ya? Yang ini tadi mau review and F1 nih. Ini mau. Ini juga. Oke. Ya, nih. 345. 546. Ini jelas-jelas bukan menjalankan yang dari sini loh ya. Saya lagi nyari kenapa dia akses ya. Kita sedang mencoba menjalankan arsip yang ini, tapi kok kayaknya yang tereksekusi yang file yang lain ya. Ini agak aneh. Saya sedang mencoba mencarinya dia kenapa dia yang tereksekusinya yang lain.
Mungkin karena run ini ya harus kita apakan dulu gitu loh. Jadi biar dia mengeksekusi file yang benar, bukan yang sebelumnya, ya. Ini kalau kita lihat yang dia eksekusi yang ini nih. Sepertinya yang ini. Yang ada kemarin itu mana ya? Hmm, yang ada sudah kita edit dengan ada menu, ya, mana ya? Mungkin di kelas B ya, saya coba cari dulu. Nggak ada ya ini. Mana ya yang ada data nasabah kemarin? Apa di sini? Di di A nggak ada ya. Di A nggak ada. Yang ada menunya, yang sudah ada menunya yang mana ya? Kemarin ada yang ingat nggak? Hmm, di B kali ya. Yang tugas ya. Tugas itu di mana ya saya taruh? Tuh di C. Coba di C. Nah, ini tugas. Hmm, Nah, ini. Yang tereksekusi sepertinya yang ini. Ya, yang tereksekusi sepertinya yang ini. Yang kita pakai login. Ya, yang pakai login ini. Coba. Jadi ini yang tereksekusi. Oke. Jadi ini yang tereksekusi. Kenapa ya? Tidak yang sedang current kita buka gitu loh. 23, 4, 3, 5. Ya. Oke. Kita masukkan cek saldo. Oke. Nah, ini ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya di file yang sini ada contoh-contoh di mana kita bisa menambah data baru dan menggabungkan, bisa juga mengedit ya. Nah, prosedur-prosedur ini, logika-logika standarnya itu bisa kita manfaatkan untuk tugas ya. Contohnya begini ya. Di file of nasabah yang sudah saya bagikan ini ya. Sekarang kita mau edit ya. Setelah login kan tampil nasabah nih ya. Kemudian menampilkan menu ya. Di sini kita mau lakukan tarik tunai misalnya ya. Tarik tunai itu logikanya apa? Ya. Dari jumlah yang mau dimasukkan tadi, ditarik tadi, dia akan mengupdate saldo ya. Sebelum saldonya diupdate, dia harus dicek dulu kalau jumlah penarikan itu ya saldo sama dengan tarik kurang saldonya kecil dari misalnya 100.000 atau 10.000 lah ya, maka dia tidak diperkenankan. Kalau boleh, maka dia datanya harus diupdate ya. Tadi misalnya saldonya 60.000. Setelah ditarik 50.000, berarti saldonya sekarang tinggal berapa? 10.000. Berarti data record orang yang mengambil tersebut dia harus diupdate ya, dimutakhirkan. Begitu juga kalau dia menyetor ya, saldonya harus bertambah. Oke. Nah, itu baru mengubah ke satu file nasabah.
Bagaimana kalau di realnya, ya, realnya data transaksi itu juga harus dicatatkan, ya, pada file transaksi yang terpisah, ya. Seperti apa file transaksinya? Ya, kalau di bank biasanya file transaksi itu disimpan apa? Ada kode nasabah, ya. Kemudian ada tanggal dan jam penarikan dan ada kode transaksinya dan ada besaran transaksi. Oke. Lalu apa yang terjadi? Apa yang bisa dilakukan terhadap data transaksi? Data transaksi ini bisa kita lakukan hanya satu hal, ya, yaitu apa? Penambahan. Data transaksi tidak boleh diupdate, tetapi dia hanya boleh dilakukan penambahan record baru, ya. Oke. Penambahan record itu apa? Misalnya transaksinya adalah sesuai dengan kode transaksi yang ada. Misalnya apa? Kalau cuman cek saldo aja kita nggak perlu catat ke data transaksi. Tapi kalau misalnya tarik, setor, atau transfer, segala hal yang akan mengubah saldo itu harus dicatatkan ke data transaksi. Jadi apa yang perlu dicatatkan? Kode, ya, identitas nasabah, ya, bisa kita ambil dari nomor noreknya saja. Lalu kode transaksinya, besaran transaksinya, dan data lain. Misalnya apa? Tanggal, tanggal tanggal transaksi dan jamnya. Ya, kalau misalnya di ATM itu bisa ditambahkan kode ATM-nya dan sebagainya. Kalau dia di kasir berarti ditambahkan kode kasir yang membantu melakukan transaksi tersebut. Oke, ya. Jadi mengapa saya hari ini ingin menjelaskan materi baru? Karena khusus untuk transaksi, ya, menu-menu yang kategorinya itu adalah transaksi, kita itu butuh file transaksi dan juga butuh mengubah atau mengupdate data nasabah, yaitu yang berhubungan dengan apa? Saldo, ya. Jadi ada data nasabah yang berubah, yaitu saldo, dan ada pencatatan satu rekaman ke file transaksi. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sekarang saya contohkan ya. Selain data user ini, ya, oke, data user ini, kita juga butuh apa? Data transaksi. Coba kita copy ini ya. Tadi saya buatnya di C ya. Di C yang ada tugas. Bentar, saya ambil yang C. Nih ya, C yang ada tugas ya. Oke, saya ambil dari sini aja ya. Saya di C ini saja bekerja dulu. Saya kopikan ya. Lalu saya tambahkan dia sebagai, ya. Nah, ini adalah transaksi. File transaksi. Oke, transaksi. Nah, sekarang kita update data transaksi ini. Yang kita perlu catat adalah norek, apalagi kodenya, kode transaksi, kemudian besarnya. Oh ya, kode transaksi ini angka ya. Jadi norek, lalu kode transaksi ini tipenya adalah integer. Oke. Lalu besar transaksi. Besar transaksi ya.
jumlah ya besar transaksinya. Lalu jangan lupa jam ya. Anggap aja jam ini tipenya adalah integer aja dulu ya. Kita sederhanakan aja. Integer tanggal ya dan jam. Oke. Untuk sementara saya ini kan dulu, kalian bisa lihat, coba cari di internet di apakah di Java sudah menyediakan untuk pengelolaan tanggal dan jam. Saya yakin sudah, cuman saya belum sempat explore ya. Oke, sementara. Nah, ini adalah contoh data minimal yang perlu kita catat ya. Selain kalau misalnya dia online kan berarti dari aplikasi semua. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya ini apa namanya? Konstruktor ya. Lalu kita di sini bacanya bukan baca nasabah ya. Saya sederhanakan aja, baca aja transaksinya dan tampil. Oke. Untuk mencontohkan aja dulu. Terus di sini kita punya norek ya. Norek ini bukan nama tapi kode ya. Kodet. Kodet. Tadi S-nya harusnya adalah INT ya. Lalu ada besar transaksi. Oke. Besar transaksi. Oke, besar transaksi ya. Besar transaksi. Atau nilai transaksi ya. Nilai transaksi. Oke, berarti ini bukan besar T tapi nilai. Nilai T. Oke. Nilai T transaksi. Oke. Nah, nanti kita tambahkan di sini ya. Yang kita tambahkan di sini adalah integer apa? Tanggal dan jam ya. Tanggal, integer, jam. Agar apa? Agar nanti kita bisa membuat dia diambil dari tanggal default komputer ya. Tanggalnya adalah T, jamnya adalah sama dengan J. Oke. Jadi nggak usah diisikan, cuman tinggal ini. Karena yang dua ini nanti akan diambil dari tanggal sistem. Ya ini cuman untuk penyederhanaan aja. Oke, norek. Ini besarnya berikutnya adalah kode ya, kode T dan nilai T ya. Terus udah itu aja dulu ya. Bisa ditambahkan nanti jam dan segalanya. Misalnya kalau mau ditambahkan boleh tanggal, terus tambah lagi jam. Nah, ini tampil nasabah tanpa PIN. Ini nggak usah ya. Oke. Ya. Misalnya ini jadi baca dan tambah aja. Oke, tambah. Transaksi. Misalkan ini kita isikan saja dulu. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 31 ya. Jam 10 misalnya. Oke, ya. Oke, kita coba tampilkan sekarang ya. Kita coba eksekusi nih untuk contoh transaksi.
Noreknya misalnya adalah harusnya yang ada ya. 2, 3, 4, tapi nggak apa-apa. Ini adalah yang ditulisnya ke nanti untuk transaksi ya. Kodenya misalnya 1, pengambilan nilai transaksinya adalah sekian ya. Ini dia. Jadi ini kode transaksi, ini nomor rekening, ini kode transaksinya 1, misalnya penarikan ini 2134 ya jumlahnya dan kalau mau lebih bagus kita tambahkan kode transaksi ini kita tambahkan nih ya di sini keterangan ya. Tarik 1 tarik ya. 2 misalnya setor. Oke. Nah, ini ya. 1 tarik 2 setor. Tuh. Nah, coba kita cobakan lagi. Norek misalnya 234. Nah, kode transaksinya misalnya adalah 1 ya. Nilai transaksinya sekian ya. Nah, ini baru percobaan ya. Bahwa ini akan berjalan seperti itu. Sekarang kita akan di mana transaksi ini akan dipanggil? Dia akan dipanggil dari file of nasabah ini. File of nasabah ini sebetulnya sudah ada ATM-nya ya. Ini adalah file ATM-nya ya. Oke. Nah, misalnya gini. Kalau misalnya tarik tunai ya, berarti logikanya nanti seperti ini ya. Dia akan mengecek dulu ya, membaca nilai transaksinya ya. Kemudian apa? Selama nilai transaksinya ini diperkenankan baik dari sisa saldo maupun hasil setelah penarikannya memenuhi syarat, maka kita akan menyimpannya nanti ke file mengupdate 2 ya, mengupdate data nasabah karena saldonya berkurang dan menambahkan ke file transaksi. Satu ini ke file transaksi. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Kita coba dulu membuat ini ya. Ini dulu. Bagaimana kita bisa memeriksa bahwa proses hasil transaksinya itu benar ya. Benarnya adalah memenuhi persyaratan, tidak boleh sisa saldonya nanti kecil dari 10.000. Oke. Berarti apa? Di sini kita akan membaca dulu ya, membaca nilainya. Membaca nilainya pakai yang ini aja. Oke. Copy. Transaksi ya. Nah, ini lebih rumit. Oke. Kita ketikkan nilai transaksi. Ketikkan nilai transaksi. Karena ini adalah untuk tarik. Kemudian di sini nilai transaksi kan tadi tipenya double ya. Double-nya kecil ya. Double. Misalnya tadi kita cobakan aja nih di sini. Oh ya, ini ya. Kita coba copy aja ini dari sini. Copy ke file of nasabah sini ya. Nah, ini. Saya kopikan ke sini. Ya. Nilai transaksinya adalah ya, nilai tipenya double. Karena ini variabel ya.
variabel menyimpan hasil pembacaan ya besar transaksi dari nasabah. Oke. Lalu di sini kita harus cek dulu berdasarkan apa? Yang kita cek dulu adalah sisa saldonya ya. Jadi ini udah masukkan jumlah yang mau ditarik, kemudian cek saldo minimum dan hasil minimumnya. Oke, kita ini kan. Nih, ya. Gimana nih menaruhnya ke sini? Ya. Oke, tarik ya. Jika ya, tariknya tadi berapa? Nilai ya, disimpannya di sini atau saya ini kan di sini sebagai tarik. Oke. Tarik. Oke. Jadi jika jumlah saldo ini kebalik ya. Harusnya saldo dikurang tarik ya. Dikurang tarik, apakah dia lebih kecil dari 10.000 ya. Nah, kita coba periksa ini. If saldo tuh ada di mana? Nih di sini. Sudah kita lewatkan sebagai parameter R. Jadi saya bisa cek di sini. R saldo ya, nih tidak ada kan? If R saldo ya kecil dari 10.000 berarti apa? Transaksinya tidak boleh. Kasih pesan aja dulu. Kasih pesan pas saldo harus lebih besar dari 10.000 misalnya. Ya. Oke. Ya. Jika tidak, nah ya, berarti transaksinya diperbolehkan. Jika transaksi diperbolehkan apa jadinya? Boleh penarikan saldonya. Oke. Kita bisa mulai dengan misalnya ya, jangan lupa di-update dulu ya. Oke. Kasih pesan dulu bahwa ini juga baiknya di-update dulu, mana tahu nanti ada hal-hal lain yang mau dikerjakan ya. Oke. Nah, saldo ya penarikan Anda penarikan sejumlah oke, kita tulis ya. Tambah yaitu tadi adalah tarik. Oke. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan di sini apa? Update pertama ya. Kita bisa panggil di sini prosedur update saldo ya. Ini bisa dianggap keluarkan sekaligus apa? Plus keluarkan uang ya. Keluarkan uang dari mesin, uang sejumlah tarik ya kan? Lalu kita update saldo. Tapi biasanya jangan keluarkan uang dulu. Yang biasanya terjadi di bank itu adalah dia update dulu saldonya. Kenapa? Karena bank itu nggak mau rugi ya. Nggak mau rugi, jangan sampai ya dia sudah keluarkan uang tiba-tiba gagal update saldo, rugi dia ya. Jadi dia update dulu saldonya sudah dikurangi baru dia apa mengeluarkan uang. Saya pernah kejadian seperti ini, saldo saya sudah terupdate tetapi ternyata apa sisa kas di dalam mesinnya nggak cukup atau nggak tahu ada masalah, uangnya nggak keluar. Ya, oke. Jadi sebetulnya sebelum keluar uang nih banyak hal yang harus dikerjakan ya secara realnya, termasuk tadi mengecek apakah
kalau orang melakukan penarikan, apakah uangnya masih cukup ya? Terus belum lagi bahwa apa? Apakah dia sehari itu sudah menarik mencapai batas maksimal atau belum? Jadi banyak. Cuman ini algoritmanya kita sederhanakan dulu ya. Yang penting apa di sini bahwa saldonya selalu harus besar dari 10.000 ya setelah penarikan. Oke? Nah, ini yang sederhana adalah tadi apa? Update saldo lo. Saldo. Update saldo itu apa berarti? Update saldo kalau itu terhadap file nasabah ya atau rekaman di file nasabah. Berarti ini sama dengan apa? Ini sama dengan edit ya. Update ini atau edit ya, update atau edit saldo ya. Saldo rekaman di file nasabah. Berarti kita apakan dulu nih? Nah, kita edit dulu ya. R titik saldo sekarang sama dengan apa? R titik saldo dikurang tarik. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan apa? Penulisan. Nah, kan nggak sesederhana itu. Ya, nggak sesederhana itu. Kenapa? Ini kita tadi ya, bahwa ini kita baru hanya membuka file untuk dibaca. File nasabah untuk dibaca. Sekarang, file nasabah itu harus kita edit. Nah, bagaimana kalau kita panggil aja ya? Kita panggil prosedur edit nasabah ya. Edit nasabah dengan record yang diedit adalah R titik. Oke. Kita coba panggilnya seperti ini. Dia belum ada R titik norek ya. Terus oh ya. Edit R norek. Oke, edit R gini aja. Ya. Jadi sebetulnya yang perlu dilewatkan dua ya. R titik norek dan yang dilakukan editnya adalah terhadap saldo. Ya. Kita bisa bikin seperti ini prosedurnya nanti ya. Perlu dua parameter. Kalau misalnya mau lebih sederhana, kita lewatkan dia sebagai nasabah aja. Ya, tergantung kalian apakah melewatkannya sebagai nilai ya, nilai aja. Berarti ini dua nilai ya, norek dan saldo atau sebagai rekaman ya, sebagai variabel bertipe sederhana dua atau sebagai rekaman. Ya. Ingat edit nanti butuh apa? Membutuhkan satu file lagi yaitu file temporer. Sekarang gimana bikinnya? Buatlah dia sebagai prosedur baru. Oke. Misalnya di sini saya buat ini void edit nasabah. Oke. Parameternya tadi dua ya. Parameternya ini dua, yaitu atau di sini bisa juga saya tulis di sini adalah tarik ya. Oh ya, saldo aja langsung ya, saldo. Atau enggak ya, saya lebih baik si R-nya saja ya. Kenapa? Lebih mudah nanti ya. Nih, edit nasabah dia sebagai
ini nanti adalah parameternya R. Boleh seperti itu ya. Jadi langsung rekamannya seperti itu ya. Nah, terus apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan di sini tadi seperti prosedur, nah yang ini. Kita coba lihat ya, yaitu apa? Yaitu prosedur edit. Mana edit tadi di sini? Edit, tampil, ini salin ya. Salin, ada nggak edit di sini? Ini salin juga. Oke, ini nggak ada ya. Coba yang tadi yang dua ya. Mana? Main file dua. Yang ada tuh tadi main file ya. Saya lupa nih. View file, view file 2, salin, salin dengan kondisi. Oh, belum ada yang editnya. Oke, main file 2. Ah, ini sudah ada ya. Sudah ada yang ini malah yang rumit gitu ya. Nah, ini sebetulnya nanti bisa kita pakai. Saya copy aja ya. Ini kita bisa pakai untuk apa? Untuk menambahkan data baru ke transaksi. Ya. Terus saya coba cek dulu nih ya di sini main file 3. Mungkin sudah ada yang untuk edit saja. Oh, tidak ada ya, udah nggak apa-apa. Kita ambil ini. Kenapa saya copy-copy ini biar cepat ya? File of nasabah. Saya tambahkan di sini saja. Ini catatan dulu ya. Ini nanti kita akan menambah ini akan kita pakai untuk apa? Tambah data ke data transaksi ya. Nah, sekarang yang edit ini saya ambil ini view file aja. View file saya ambil, nanti saya modifikasi ya. Nah, view file. Oke. View file berarti saya ini dari sini ya. Oke. Ini view file ya. Saya copy dari view file. Kita nanti coba edit. Edit dulu aja. Oke. Edit. Tadi logikanya apa? Edit. Ini apa? Update saldo. Update saldo. Oke. Saya ubah aja ya, bukan edit. Ya, update saldo aja. Ini update saldo ya. Update saldo. Oke. Ini berarti juga kita manggilnya update saldo. Update saldo. Update saldo. Oke. Nah, mana tadi update saldo? Jangan kita fokus ke sini. Update saldo. Update saldo berarti kan kita butuh file temporer. Ya. Nah, ini saya copy. Kita jadi butuh dua ya. Ada yang dibuka untuk dibaca, ada yang dibuka untuk ditulis. Oke. Ini output ya. Oh, enggak. Ini enggak saya copy dari sini, tapi saya copy dari output. Nah, dari ini save. Karena cara bacanya beda. Oke. Copy. Nah, ini ya. Oke.
Nah, tadi ngubahnya kemana? Temporer dulu ya. Temporer. Terus ini out. Terus nanti kita juga inisialisasinya kita copy saja. Copy. Sini ya, deket-deketan. Oke. Dah. Jadi kita butuh dua file. Ingat ya, salah satunya adalah file temporer. Oke. Nah, terus apa berikutnya? Berikutnya, kita berdasarkan pembacaan ke file ini, kita lakukan apa adanya ya. Baca, record, demi record. Lalu tadi apa? Update-nya adalah sebetulnya edit. Nah, disinilah yang kita perlu lakukan ya. Ketika kita membaca file, ya, membaca satu rekaman, ya. Di sini kan kita akan menuliskan. Menuliskan kemana? Nah, coba kita lihat ya. Cara penulisan gimana? Oh ya, sebetulnya sebelum ditulis, ya, cascading ini wajib dulu ya. Lakukan dulu cascading. Oke. Nih, edit ya. Kita akan edit. Ya. Ini nggak perlu sih ditampilkan. Tapi ini cuman pesan aja. Oke. Yang kita perlukan adalah cascading dulu. Boleh ditampilkan dulu nasabah itu. Terus berikutnya apa? Berikutnya adalah kita cek. Ya, cek dulu ya. Apa yang kita cek? If, ya. If X, ya. If X titik norek, ya. Kita cocokkan dengan apa? Sama ya. Nah, equals dengan apa? Dengan equal R titik norek, ya. Jika dia sama, kelebihan ya. 1, 2. Oke. Jika dia sama, berarti apa? Kalau dia sama, apa yang akan dilakukan? Ya, kita cek dulu. Ya. Dan jika tidak, else, apa yang akan dilakukan? Nah, pertimbangkan ini ya. Nah, sekarang kita ini kan dulu. Kalau dia salah kok tutupnya gini ya. Nah, jika dia adalah sama, ini adalah norek yang akan diedit, berarti apa? Kemana kita tuliskan? Ke output ya. Nah, kita lihat nih lagi di sini. Di save, cara save ya. Nah, ini dia ya, jangan lupa copy ini. Ya. Terus jangan lupa nanti dibentuk yang baru. Oke. Kita coba lakukan ini. Mana dia tadi? Nih, update saldo. Ya. Ini apa? Jika dia sama, maka yang kita salin adalah siapa? Yang kita salin itu bukan si X, tapi si R. Oke? Ya, R ini kan udah berupa nasabah nih, jadi udah langsung disalin. Oke? Nah, jika tidak, yang kita salin itu adalah
karena ini udah di cascading ya, kita nggak perlu lagi. Yang jika tidak, yang kita salin adalah apa? Si X. Nah, oh, X ya. Yang kita salin adalah si X. Oke. Ya, oke. Kita salin adalah si X. Terus kita baca lagi sisa berikutnya. Sebetulnya di sini bisa disederhanakan, tapi ini kita coba dulu ya. Jadi ini intinya kita cuman ingin pakai satu loop pembacaan ini sekaligus mengupdate kemana? Ke sini ya, ke file output rekamannya ya. Bedanya nanti ya dengan penyalinan biasa, kalau norek ini sama dengan norek R, norek yang sedang dibaca sama dengan norek R yang jadi parameter masukan tadi, maka yang ditulis adalah rekamannya yang R, bukan X. Ya. Nah, jika tidak, maka si X yang dituliskan sampai selesai. Nah, oke. Nah, setelah selesai pembacaan terhadap setiap file, apa yang dilakukan? Nah, kita coba lihat ya, cara prosedur salin ya. Kenapa? Kita akan membalik sekarang. Membalik dari tem sekarang disalin ke nasabah. Nah, sekarang saya coba lihat di main file yang ini, prosedur salin. Nah, ini ya, salin. Salin tuh begini. Ya. Oke, saya copy saja. Nah, prosedur salin. Nah, prosedur salin ini saya kasih nama update aja. Update ya. Update sehingga update ini nanti selalu menyalin dari tem ke nasabah ya. Kan tadi namanya tem ya, tem dan nasabahku. Oke. Tem dan nasabahku ya. Ini dia akan selalu menyalin dari tem ke nasabahku. Ya. Sebetulnya akan bagus kalau jadikan nama file ini sebagai parameter, tapi biarin aja dulu ya. Oke. Jadi innya sekarang adalah tem, sedangkan targetnya adalah nasabahku karena kita akan mengupdate. Oke. Nah, ini adalah sebetulnya prosedur salin ya. Prosedur salin di mana di sini pembacanya seperti pembacaan file biasa. Setiap yang dibaca kalau bukan EOF kita cascading lalu di out. Nah, outnya sekarang ke nasabahku ya. Oke. Di sini namanya di sini kita namakan sebagai R. Nggak masalah ya, jangan tadi X ini R ya. Perhatikan nih ya. Nama variabel di dalam prosedur itu apa? Kebetulan di sini variabelnya adalah R. Kalau tadi di atas X. Nggak masalah ya. Oke, out. Oke, ini baca. Ini udah selesai sebetulnya prosedur salinnya nih. Ya. Prosedur salinnya udah selesai. Ini saya ini aja mungkin satu saat diperlukan. Ini bisa dihapus. Oke. Nah, agar kita nggak nulis sepanjang ini, ya,
Nah, di sini saya akan panggil prosedur apa? Jangan lupa ya, di sini kita close dulu nih. Ya, outnya di close dulu ya. Nih, outnya di close. Gimana cara close out nih? Copy. Nah, di sini apa yang sebagai out? Yang sebagai out di sini adalah si temp, ya. Di sini masih yang temporer ya. Close file temp, ya. Terutama yang harus di close itu, yang berfungsi untuk penulisan, ya. Oke, setelah si ini di close, kita baru tinggal panggil prosedur update. Ya, tinggal panggil prosedur update. Kenapa ini boleh tanpa B titik-titik? Karena apa? Ini public ya, jadi nggak apa-apa langsung dipanggil nama prosedurnya. Oke, udah ya. Jadi sudah terupdate. Kalau kita mau lihat hasilnya, bisa saja di sini ya, nanti dicek saldo lagi. Ya, cek saldo kembali. Ini masih ada yang salah. Jadi berarti ini tambah data saya tutup dulu aja, belum perlu ya, belum perlu. Nanti saja untuk transaksinya. Oke. Nah, saya udah contohkan ini ya untuk transaksi tarik tunai, tapi perubahan kita baru lakukan terhadap file nasabah. Ke file transaksi belum ya. Kita coba jalankan dulu. Ini karena waktunya tinggal dikit. Saya coba jalankan ya. Mudah-mudahan nggak error. Bismillah. Oke, ya. Misalkan kita masukkan 23 ya. Terus salah nih. Jangan di sini. 23. Kemudian 435. Oke. Ya. Sekarang kita mau cek saldo. Oke ya. Nah, benar ya, cek saldo seperti itu. Sebetulnya tadi saya bisa repeat aja nih, cuman oke. Nggak apa-apa. Kalau mau di repeat bisa ya, misalnya gini, kita tambahkan, atau ya nggak apa-apa lah, jalanin dulu lagi aja, cepat kok. Nah, oke, saya coba ketikkan di sini 23, 435, ya. Sekarang saya mau tarik tunai. Oke, nilai transaksinya adalah misalnya 234 ya. Nah, ini ya. Terjadi error pada saat salin file. Kita lihat ya. Kenapa eh, file not found katanya ya. Hmm, file not found. Oke. Berarti pada saat tarik tunai ya, si temporernya nggak berhasil ya dibuat. Oke, coba lihat ya. Di sini pada saat edit update saldo ya, kita kan create file namanya temporer titik dat. Ya, temporer titik dat. Oke, temporer titik dat di mana kita di sini baca tadi dia errornya di mana di update saldo ini ya. Di update saldo. Object here in titik rek. File nasabah. Tampil nasabahnya nggak berhasil nih tadi ya. Coba kita kasih pesan di sini. Kalau udah error ini berarti dia harus jangan lupa ya. Gini.
ketika kita update saldo, oh, ini udah update saldonya udah masuk nih. Update saldonya udah. Update saldo misalnya mana nih? 435. Update saldo isinya, coba lihat ya, update saldo. Oh, dia tampil nasabah ya. Seret, seret, seret. Tampil, 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 tampil. Ya. Oh ya, update saldonya berhasil loh. Oke. Tiga-tiganya berhasil. Ya kan? Yang gagalnya adalah total record juga sudah. Berarti ini udah benar ya. Terus udah di close. Terus di update. Nah, salahnya mulai di update-nya ini. Ya. File up, update. Di sini dia salahnya. Salin filenya udah sempat muncul. Ya. Oke. Penarikan sejumlahnya juga sudah. Mana dia? Penarikan sejumlah 234. Ini ada tulisan 234 nih di mana ya? Penarikan sejumlah salin file. Oke. Penarikan sejumlah salin file. Oke, pointer. Nah, ada kata penarikan sejumlah. Oh, ini. Tarik tunai nasabah R. Tarik tunai. Kenapa ini nilai transaksi 234? Kenapa ya ini loncat? Oke, waktunya udah habis. Gak apa-apa ya, nanti kalian coba selesaikan dulu ya. Coba lagi pelan-pelan ya. Saya tidak akan, karena ini adalah bagian dari contoh tugas, kalian berdasarkan rekaman ini nanti coba kerjakan ya, kerjakan sendiri sampai bisa. Sudah coba belum sampai membuat ini yang dari latihan kemarin yaitu sampai cek saldo. Sambil saya ini ya kehadiran sebentar. Saya update kehadiran Anda. Di mana ya add link? Add linknya kok nggak ada. Bentar. Add linknya ketutup. Saya 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 tutup dulu ya biar rekamannya nggak terlalu besar. Saya tutup dulu. Terus ininya saya hentikan ya.